Pernah gak sih kalian merasa berbicara bahasa yang sama dengan pasangan ataupun teman kalian yang lawan jenis? Namun, pesan yang sampai malah berbeda total. Kalian merasa A, dia malah menangkap B. Ini bukan sekedar masalah perasaan. Dalam studi komunikasi, fenomena ini dijelaskan secara brilian oleh ahli linguistik Deborah Tannen melalui teori gender-like styles. Tannen mengajukan tesis yang radikal namun masuk akal, bahwa percakapan antara laki-laki dan perempuan sebenarnya adalah komunikasi lintas budaya. Tannen berargumen bahwa sejak kecil, laki-laki dan perempuan tumbuh dalam dunia sosial yang berbeda. Anak perempuan diajarkan untuk membangun kedekatan, sementara anak laki-laki diajarkan untuk bersaing mendapatkan status. Akibatnya, saat dewasa, kita memiliki dialek gender yang berbeda, atau yang disebut genderlike. Mari kita bedah lebih dalam. Inti dari teori Tannen ada pada dua konsep kunci, yaitu rapport talk dan report talk. Wanita cenderung menggunakan rapport talk. Fokus utamanya adalah membangun koneksi, menjalin hubungan, dan menciptakan keintiman. Komunikasi adalah alat untuk mendekatkan diri bagi wanita. Nah, sebaliknya, pria menggunakan report talk. Bagi pria, komunikasi bertujuan untuk menyampaikan informasi, mempertahankan status, dan menunjukkan kemandirian. Pria merasa nyaman saat mereka bisa memberikan laporan fakta atau memamerkan keahlian mereka. Percakapan adalah arena untuk menegaskan posisi. Inilah sebabnya wanita sering dianggap lebih cerewet di ruang privat ataupun di rumah, karena disitulah tempat mereka membangun koneksi. Namun anehnya, di ruang publik seperti rapat kantor, pria justru mendominasi pembicaraan. Nah, mengapa? Karena ruang publik adalah arena persaingan status bagi report talk. Sementara wanita cenderung menahan diri agar tidak terlihat menyerang orang lain. Konflik gender-like paling nyata terjadi dalam situasi yang disebut Tannen sebagai troubles talk. Bayangkan, seorang istri pulang kerja dan mengeluh soal bosnya. Nah, dia pasti menggunakan report talk. Tujuannya adalah mencari simpati dan validasi perasaan. Dia hanya ingin mendengar kalimat sekedar, "Aku mengerti perasaanmu," dari sang suami. Namun, sang suami mendengar keluhan itu melalui filter report talk. Dia menganggap keluhan itu sebagai undangan untuk memecahkan masalah. Dia langsung menawarkan solusi seperti, "Kenapa nggak lapor HRD-mu aja?" Bagi pria, ini adalah bentuk bantuan dan kasih sayang. Memberi solusi berarti dia berguna. Hasilnya, bencana. Sang istri merasa perasaannya diabaikan karena langsung dipotong dengan solusi teknis. Nah, sang suami juga merasa bingung dan tidak dihargai karena saran bagusnya ditolak mentah-mentah. Keduanya udah berniat baik, tapi terpisah oleh dialek gender yang berbeda. Perbedaan juga terjadi pada cara mendengarkan. Tannen mencatat bahwa wanita sering melakukan cooperative overlap, yaitu menyela kecil dengan kata-kata seperti "iya" atau "betul" saat orang lain bicara. Ini tanda dukungan antusias. Bagi pria, selaan seperti itu sering dianggap sebagai interupsi atau upaya merebut kendali pembicaraan. Lalu bagaimana dengan konflik? Dalam genderlike, pria seringkali merasa nyaman dengan konflik karena itu adalah cara negosiasi status yang wajar. Debat adalah olahraga. Sebaliknya, wanita seringkali menghindari konflik terbuka karena konflik dianggap sebagai ancaman bagi koneksi dan keintiman hubungan. Lantas, apakah kita terjebak dalam takdir biologis ini? Tentu tidak. Deborah Tannen menegaskan bahwa memahami genderlike bukan untuk mengubah kepribadian kita, melainkan untuk mengajarkan kita menjadi bilingual atau menguasai dua bahasa.
Pria bisa belajar untuk menahan diri, memberi solusi, dan mulai memvalidasi perasaan pasangannya. Wanita juga bisa belajar untuk lebih asertif dan tidak menganggap setiap perdebatan sebagai akhir dari sebuah hubungan. Kuncinya adalah adaptasi, bukan dominasi. Dunia pria dan wanita memang berbeda, tapi jembatan penghubungnya adalah pemahaman. Saat kalian sadar bahwa itu hanya perbedaan dialek, kalian tidak lagi mudah tersinggung. Terima kasih sudah menonton bedah teori kali ini. Sampai jumpa di video yang lainnya.